Nah, di sini ada 7 prinsip yang harus diperhatikan. Oke, pertama, ini yang sudah kita pelajari sampai saat ini, ada prinsip, ada proses, ya. Terus sejauh mana kita harus bisa menguji, apa peran pengujian ya. Jadi sejauh yang kita pelajari seperti ini. Oke, nah sebelum membahas ya tentang pengujian, nah kita review kembali tentang rekayasa perangkat lunak ya. Nah, di rekayasa perangkat lunak, teman-teman sudah mempelajari beragam metode ya, yang digunakan untuk menyusun ya, dan membangun suatu perangkat lunak ya. Ada yang menggunakan metode waterfall, ada yang menggunakan metode prototyping ya, atau spiral ya, rapid atau agility development, atau menggunakan user center design atau goal directed design ya, banyak ya. Nah, kita coba fokus pada yang pertama, waterfall ya. Waterfall mirip seperti air terjun ya, artinya dari tahapan yang ada di sana, yakni tahapan pertama analisis. Oke, yang kedua setelah analisis spesifikasi kebutuhan sistemnya seperti apa, maka bisa kita lanjutkan ya ke proses berikutnya, yakni mendesain sistem ya. Jadi tahapan pertama adalah analisis kebutuhan sistem. Apa Pak Berja yang harus kita analisis? Ya, skemanya ya, ranah-ranahnya apa saja. Oke. Kalau teman-teman seakan-akan ditanya visi misi Anda mau ngapain gitu ya. Saya ingin menjadi entrepreneur di digital ya, misalnya. Nah, itu ya ranah-ranahnya ya di analisis kebutuhan sistem ya. Oke, silahkan ya. Haidir Maulana, silahkan. Bangga. Oke, ranah-ranahnya kita spesifikasikan ya. Nanti usernya yang akan menggunakan aplikasi ini siapa? Ya orang, Pak Barja. Ya namanya orang banyak. Ada anak SD, balita, bayi ya. Ya nggak mungkin lah Pak Barja. Orang dewasa seperti apa? Ya. Karena harus kita tahu dulu ya. Minimal dia apa namanya pernah berinteraksi ya dengan suatu sistem ya. Nah, jangan keliru ya penggunaan aplikasi Zoom, Webex atau mungkin apa Google Meet ya, Google Drive, Microsoft Excel ya belum tentu semuanya bisa ya. Oke. Kita harus menspesifikasikan ya, mengkhususkan siapa nih dia. Oh, minimal yang akan menggunakan ini dia dari segi usia yakni 20 tahun, Pak. Ya, jadi misalkan administrator database administrator ya. Minimal usianya 20 tahun, pernah berinteraksi ya input data dan editing di suatu Microsoft Excel atau mungkin Microsoft Access ya. Pernah juga menggunakan aplikasi desain grafis macam-macam lah apa ya, entah Photoshop, AutoCAD atau Microsoft Paint ya, atau apapun lah itu ya. Jadi harus kita spesifikasikan ya. Kalau misalkan dalam suatu ranah instansi ya, di akademik siapa nih yang akan menggunakan? Dosen wali, mahasiswa, kaprodi ya, ada ya wakil dekan, dekan ya, terus rektorat, bahkan ada yayasan ya, yayasan pendidikan Telkom misal ya. Kalau pada suatu puskesmas misalkan ya, siapa nih yang bisa menggunakan aplikasinya? Jadi harus sudah bisa mendefinisikan dari pertama. Nah, karena itu ya di algoritma pemrograman ya komputer di semester sebelumnya, ketika teman-teman hendak diminta ya buatkan aplikasi atau kode program untuk menampilkan deret Fibonacci, deret faktorial, deret bilangan genap ya. Nah, kita harus tahu dulu masalahnya apa ya, sehingga akan muncul
IPO, input, proses, output ya. Oke, dari IPO tersebut, maka yang paling penting adalah kita harus tahu dulu, mendefinisikan dan tahu outputnya ini apa ya. Kalau sudah bisa mendefinisikan outputnya, sudah terbayang ya, ada imajinasi, oh mau bikin seperti ini saya ya. Maka kita bisa menyusun input-inputnya apa saja ya. Coba kalian bikin kode program untuk menghitung luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang apa ya? Luas persegi panjang ini dia salah satu bidang atau dua dimensi ya. Kalau tiga dimensi dia ruang ya, volume. Berarti ada dua sisi. Sisi pertama panjang, sisi berikutnya adalah lebar ya. Dan resultante dari dua sisi tersebut bisa membentuk suatu ukuran baru, sisi baru namanya adalah diagonal ya. Tapi kita diminta hanya luasnya. Nah, kita sudah memiliki wacana ke sana ya. Tidak hanya membaca L sama dengan P kali L ya, L lebar maksudnya ya. Tapi kita memahami, oh butuh dua inputan bertipe angka, angkanya bisa bilangan bulat, bilangan kontinu ya, dan tidak diperbolehkan bernilai negatif. Nah, jadi mendefinisikannya sampai seperti itu ya, di tahapan analisis kebutuhan sistem. Oke. Terus bahkan spek-spek yang lainnya harus diperhatikan apa? Misalkan nanti diharapkan proses delay ya, misalkan saat loading segala macam tidak lebih dari misalkan 3 detik ya. Ya nggak mungkin Pak Barja, komputer zaman sekarang sudah canggih-canggih semua ya. Ada yang DDR3 ya, RAM-nya sudah 16, 32 giga, banyak ya. Itu komputer kita ya, bukan komputer atau sistem atau PC ya, device yang akan kita tanamkan aplikasi ya. Kalau teman-teman misalkan nanti melakukan studi case ya, misalkan wawancara atau studi pengamatan ya, misalkan saya nggak sebut di mana ya, misalkan di instansi ya X misalnya, ternyata di sana PC-nya pun masih menggunakan Intel Pentium 4 misalkan ya, itu sudah bersyukur ya, misalkan dual core ya, masih seperti itu dia ya, ada ditemukan ya. Jadi nanti disinkronkan lagi ya, dan pada tahap analisis ini ya, kalau bisa kita juga punya justifikasi ya, misalkan mengatakan di instansi tersebut masih menggunakan metode penulisan atau pengelolaan transaksi secara konvensional ya, secara masih belum ke digital ya, masih menulis di kertas ya, masih konvensional ya, masih cara-cara lama ya. Sehingga kalau terjadi pemesanan ya, misalkan yang memesan ternyata tidak hanya orang Indonesia, tapi 5 benua ya, 5 benua warganya memesan ya. Sehingga dia gimana nih ya? Seperti yang menggunakan aplikasi Office misalkan, sekian juta orang penduduknya, apakah sanggup nih kalau si server ya mengirimkan update ya, update aplikasi, cukup nggak nih load balancing ya, failover ya, bagaimana nih, apakah tersendat-sendat, apakah batuk-batuk nih si server nih ya, apakah ngadat, ngehang ya, loading terus. Nah, itu diperhatikan, dianalisis kebutuhan sistem ya. Nah, sehingga pada tahap analisis kebutuhan sistem di sini, nah, teman-teman mulai memahat ya, memahat apa? Imajinasi ya. Jadi antara A dan B ya saling bertukar pesan, antara si programmer atau developer dengan stakeholder ya. Stakeholder ini yang memiliki keinginan membuat aplikasi ya. Harus sama, jangan sampai keinginan si stakeholder A tapi si developernya A B C D E ya, atau mungkin sebaliknya ya, sehingga bisa berakibat merugikan salah satu atau keduanya, seperti itu. Harus sama. Nah, setelah dianalisis ya,
Kita melakukan analisis itu dengan wawancara tadi atau mungkin survei ya, sehingga punya justifikasi, landasan untuk mengatakan mereka masih konvensional. Mana buktinya? Ini. Saya melakukan wawancara, kita melakukan studi pengamatan, ya, kita melakukan studi survei, ya, membagikan kuesioner atau mungkin feedback, ya, atau mungkin tanya jawab, ya. Jadi bedakan antara tanya jawab untuk wawancara dan pertanyaan untuk survei atau kuesioner, ya. Kalau pertanyaan wawancara biasanya eh, apa yang menjadi kendala di instansi ini, Pak, dalam hal pemberkasan misalkan ya, atau Ibu ya. Nah, kalau pertanyaan kuesioner ya seperti ini kurang lebih ya. Misalkan ya, apa? Mas Koro hendak membuat suatu apa namanya rumah makan ya. Ditanya sama si developer ya, apa namanya? Pengelolaan transaksi harus dibukukan secara digital. Nanti ada opsinya ya. Satu, sangat tidak setuju. Dua, tidak setuju. Tiga, setuju ya. Empat, sangat setuju. Nah, disuruh milih. Dia milih yang mana? Apakah satu, dua, tiga, empat? Pertanyaan berikutnya sama. Itu survei ya. Sehingga memiliki tingkat tidak hanya kuantitas tapi kualitatif ya. Oke, kualitasnya pun tahu berapa persen ya. Jadi kita bisa memprofiling, oh ternyata rumah makan yang dimiliki oleh Baskoro memang perlu ya dibuatkan aplikasi. Nah, dari mana kamu nuliskan latar belakang seperti ini kok muncul 7%, 80% atau mungkin 50% dari mana? Kita sudah melakukan survei. Ya. Terus apalagi ditambah, memang mereka mau kalau menerapkan digital computing misalkan ya. Oh mau, mana buktinya? Ini hasilnya juga wawancara kami yang bersedia. Beliau ya si Baskoro dia ingin membuat aplikasi ini. Kenapa? Karena suatu hari dia pernah mimpi ya bahwa warga lima benua makan di tempat makannya ya, di rumah makannya sehingga harus cepat ya tahu ya. Oh, bakso sudah habis persediaannya harus beli lagi. Ayam bakar tinggal satu ya harus beli lagi. Sehingga tidak nunggu ngantri ya. Atau mungkin tidak pasti ini hari ini stok ayam bakar di rumah makan Baskoro masih ada enggak ya? Nah, jadi orang tidak berhadapan dengan seperti itu ya. Jadi sudah dipastikan kalau misalkan nanti rumah makannya ini dia berkembang ya, oke, nah ternyata masih bisa mengikuti arus laju transaksi informasi yang begitu cepat ya, sehingga semuanya tersaji informasi yang valid seperti itu ya. Nah, kalau sudah di SDLC tahapan pertama tadi sudah, maka kita akan beralih ke tahapan berikutnya namanya desain sistem ya. Bagaimana yang didesain ini dia? Nah, desain tadi berdasarkan hasil observasi, hasil analisis kebutuhan sistem ya. Proses bisnisnya seperti apa ya, segala macam berdasarkan analisis kebutuhan sistem di tahap satu. Sehingga ketika dimodelkan ya didesain ya, yang didesain ini tidak hanya user interface-nya saja, tapi mendesain database-nya, mendesain usernya ini seperti apa, mendesain sistemnya, ya perangkat keras minimal yang harus ada seperti apa, mendesain proses bisnis, mendesain diagram kelas ya. Nanti teman-teman akan mempelajari analisis perancangan sistem informasi ada. Oke, mendesain network ya, packaging ya, terus deployment, diagram objek. Oke. Diagram di Logmat kemarin itu entity relational diagram ya, ERD ya, yang database. Mendesain use case ya, dan desain-desain yang lainnya ya. Oke. Nah, di situ desainer ya penting ya. Jadi teman-teman yang nanti ingin melanjutkan misalkan kerja, aduh saya nggak ngerti
apa nggak ngerti-ngerti amat sih Pak Bu tentang programmer. Teman-teman tidak usah khawatir ya, bisa menjadi analisnya, desainernya ya, testernya, programmernya, operatornya, banyak ya, atau developer. Developer ini seperti supervisor ya, atau mungkin kalau di perumahan itu mandornya ya, ngerti dia. Oke, nah seperti itu ya yang ada di desain dia ya. Setelah didesain apa namanya? Proses bisnis pendaftaran, proses bisnis aktivasi akun ya yang kita sekarang gunakan di Facebook ya. Gampang ya mau ngirim pesan, kirim pesan ya. Mau melakukan pencarian, saya mau mencari Agnes Monica, ada nggak sih di Facebook? Oh ada ya. Saya mau mencari komunitas rider, ada ya. Saya mau mencari pencintanya Valentino Rossi, ada ya. Itu kita mudah menggunakan. Nah, menyusun fiturnya ya tidak semudah seperti itu ya. Mendesainnya tidak semudah seperti itu. Kenapa? Khawatir ada yang isengnya tingkat lanjut, misalkan seperti Baskoro ya, tiba-tiba mengetikkan misalkan kode overbar berupa SQL injection ya. Coba saya ketikkan SQL seperti ini ke fitur pencarian Facebook, rusak ya tiba-tiba ya si Facebooknya ya munculkan pesan error. Bisa jadi kayak gitu ya kalau tidak diantisipasi dari pertama ya. Nah, yang lain pun sama ya. Oke, itu tahapan kedua ya, desain sistem ya. Tidak hanya mendesain mockup atau user interface, tapi mendesain database, use case, diagram kelas ya, diagram atau mungkin BPMN ya. BPMN ini adalah Business Process Modeling Notation ya. Jadi notasi-notasi pemodelan ya, pembuatan kerangka proses bisnis seperti itu ya. Semacam flowchart atau mungkin flow map ya. Oke, teman-teman bisa ya pelajari hal tersebut ya. Nah, setelah dilakukan tahapan mendesain, juga bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Namanya ya kalau di waterfall itu tahapan ketiga, yakni implementation and unit testing ya. Artinya diimplementasikan ini per modul-modulnya dulu ya. Oke, modul pendaftaran, modul login, modul logout, modul tambah data ya, modul simpan, modul untuk atau fitur ya, fitur untuk atau modul untuk cetak laporan ya, modul untuk verifikasi data ya, dan lain sebagainya ya. Itu dia per unit ya, per modul-modul ya. Dan juga dilakukan unit testing. Oke, unit testing apa Pak? Banyak ya. Misalkan kita bisa gunakan white box testing ya atau mungkin debugging. Kalau mungkin di semester satu yang di apa? Bernostalgia lagi ya dengan Alprocomnya, mungkin debugging ya. Coba dulu isikan ini, benar nggak? Masih salah. Ubah sedikit deh. Jadi kita main asal coba ya. Itu namanya versi debugging ya, tapi pura-pura ya. Kalau debugging yang sebenarnya, contohnya misalkan kita kasih tulisan print ya, apakah print di baris 9 ini dieksekusi enggak? Kalau tidak dieksekusi berarti ada yang salah, entah di kondisinya atau mungkin di baris-baris program sebelumnya. Itu namanya debugging ya. Nah, bisa kita lakukan seperti itu. Itu unit testing atau bisa menggunakan tools ya, Selenium, Robotium atau apa ya standarnya suatu software house banyak ya. Nanti teman-teman misalkan dari prodi mengadakan kuliah industri atau kuliah umum ya, biasanya dari Pak Solekan tentang web programming atau aplikasi perangkat lunak atau seputar tentang sistem informasi ya, baik itu ISO-nya dan yang lain, sebaiknya hadir ya, tanyakan ya apa yang menjadi hal baru mungkin yang kita sekarang bahas sudah tidak relevan lagi ya di dunia industri ya, terutama industri software house ya, yang memproduksi aplikasi-aplikasi yang begitu banyak ragamnya ya. Oke. Nah, setelah implementasi di unit testing juga apa namanya unit testing ini
secara whiteboard testing dicek ya. Ini proses bisnisnya benar nggak? Alur logikanya benar nggak nih? Jangan-jangan dia apa namanya? Seperti teman-teman ya di sini sebelum registrasi input mata kuliah misalnya harus melakukan atau pelunasan pembayaran semester. Jangan sampai ini belum lunas tapi sudah bisa input mata kuliah. Nah, itu bahaya atau mungkin belum lunas sudah bisa cetak KSM. Itu bahaya ya. Kok bisa seperti itu? Apakah memungkinkan? Bisa jadi ya. Kalau teman-teman misalkan mau ngulik ya, mungkin dari sekian mahasiswa angkatan 45 ada yang memiliki tingkat kecermatan ya, tingkat teliti ya. Perubahan dari segi URL, loh ini kok nggak berubah, ini nggak berubah. Mungkin ya, saya coba seperti ini misalkan. Nah, bisa jadi ya. Oke, tapi kalau itu terjadi, alangkah baiknya memberitahukan ya ke dosen wali atau mungkin yang lain. Kenapa? Bukan berarti itu keteledoran, bukan ya. Dikhawatirkan ketika cetak KSM tapi belum melakukan pelunasan, oke, dikhawatirkan SKS ya yang tadinya sudah diimpor di ACC masih belum masuk ya ke KHS ya. Sehingga seperti percuma ya dianggapnya nanti tetap kosong di semester tersebut ya, abstain ya atau mungkin ada keadaan khusus ya dia tidak cuti dan tidak aktif ya. Maaf dia tidak cuti ya tapi aktif. Aktifnya kosong ya, tidak ada apa namanya? Berkas dia di KHS sudah mengambil sesuatu ya SKS nggak ada. Nah, jadi disampaikan ini ada bug ya. Ada bug, ada error ya yang bisa menyebabkan kegagalan sistem ya. Oke. Dan ketika dosen wali mengatakan silahkan cetak KSM, maka itu wajib harus dicetak KSM dan file berupa PDF dari KSM tersebut disimpan ya. Oke. Harus punya folder khusus. Apalagi teman-teman sudah pernah berinteraksi dengan aplikasi Google, ada Google Drive ya, atau mungkin email ya, atau bisa disimpan di Dropbox ya, atau mungkin di cloud computing lainnya ya. Penting ya. Oke, kita lanjut ya. Tahapan 1, 2, 3 sudah. Nah, kita akan lanjut ke tahapan berikutnya ya. Tahapan berikutnya ini namanya adalah integration ya. Disatukan ya. And system testing. Ketika disatukan, maka kita akan memuji dia secara kesatuan ya, secara sistem ya. Yang tadinya sendiri-sendiri ada kalau di kalkulator itu ada fitur tambah ya, jumlah tambah, selisih, perkalian, pembagian, sisa bagi ya, apalagi ya, dan sama dengan ya, seperti itu ya. Kita coba semuanya tuh ya, inputkan angkanya ditambah berapa, dikurangi berapa, dicoba semua ya. Kalau memang bisa semua dan alur prosesnya dia sesuai ya dengan yang didesain ya dan dengan yang sesuai di saat dilakukan analisis kebutuhan sistem, maka selesai ya. Nanti ada audit ya, ada audit melakukan pengecekan ya. Oke, silakan ya, coba isikan apakah ketika saya mengisi, terus Mas Koro mengisi, lalu Dadan mengisi, dan Rehan mengisi, mana nih yang siapin duluan nih? Kalau dalam waktu tanda kutip ya seakan-akan bersamaan semua waktunya, apakah 1, 2, 3-nya siapa nih yang menempatin duluan ya? Nah di situ nanti juga selain tingkat akurasi juga dicek ya tingkat namanya file over ya, apakah terlalu lama ya, atau terjadi bug di situ ya. Ini kok nggak masuk-masuk ya? Ternyata bisa jadi kalau di Arul Procom kemarin itu arraynya ternyata berukuran 3, datanya ada 4 ya. Kok data ke terakhir keempat nggak muncul ya? Kemana nih? Oh ternyata datanya hanya ada 3 ukuran maksimum arraynya. Nah, itu berarti kekeliruan mendefinisikan array. Diulangi lagi ya, dicek lagi ya seperti itu ya. Karena itu bikin aplikasi
Jangan kaget ya, misalkan bikin aplikasi seperti aplikasi kasir ya, yang di Indomaret, Alfamart, itu lumayan ya. Misalkan dari segi rupiah, misalkan bisa jadi 40 juta ya. Oke, itu dulu ya, itu dulu. Oke. Atau kalau sudah skalanya besar, mau bikin aplikasi PHP, misalkan seperti website di mana, perusahaan atau mungkin website kepemerintahan, misalkan 80 jutaan seperti itu ya, atau 90 juta. Atau mau bikin aplikasi seperti Shopee, Bukalapak. Oke. Minimal ya, seminim-minimnya versinya, mungkin butuh biayanya sampai 350 juta ya. Kok bisa mahal Pak Barja? Tadi ya, di masing-masing tahapan memiliki pegawai. Di analisis mungkin ada 3 orang ya. Di desain mungkin ada 5 orang. Di programmernya ada 4 orang. Bahkan mungkin biasanya 10 orang ya. Lalu di testernya pun ada ya. Nah, bayangkan dalam 1 bulan kita menggaji misalkan 4 juta atau 5 juta ya. Nah, berarti sudah tadi 4 tambah 5, katakanlah di software tersebut ya, di instansi tersebut ada 10 orang. Oke. Kalau masing-masing gajinya 5 juta dalam sebulan, sudah 50 juta untuk menggaji pegawainya. Oke. Biasanya berapa bulan, Pak? Biasanya untuk skala Bukalapak atau Shopee di awal seperti itu, kurang lebih 4 bulan sampai 6 bulan ya. Ketika selesai nanti akan muncul versi beta atau versi alpha ya. Diluncurkan selama 6 bulan ya. Masih ada bug segala macam, nanti dia diminta feedbacknya ya. Ada feedback A B C D E. Dia coba lagi, dia perbaharui lagi seperti itu ya. Jadi memang mahal ya. Kenapa? Ya untuk menggaji pegawainya ya. Nah, kalau sudah diintegrasikan, ya yang diuji apa? Permisi Pak, mohon maaf menyanggah. Ya, Slide-nya belum itu Pak, belum berganti Pak. ya memang ini masih SDL sih ya. Oh, masih Nah, kayak gitu ya Pak. ya. Nah ini ya, contoh tadi ada waterfall, agile ya. Nah, oke. Requirement Masih. and analysis specification ya. Setelah itu design ya. Nah, terus kita memiliki implementation and unit testing ya. Nah, di tahapan keempat namanya di sini integration and system testing. Oke, nah di sini kita sampai tahapan keempat ya. Nah, tahapan keempat ini biasanya kalau di kita akan diperkenalkan ya namanya black box testing ya. Jadi di black box testing ini kita diajarkan, diperkenalkan bagaimana memilah dan memilih jenis inputan ya yang bisa kita isikan kepada sistem ya. Isikan nama Anda, misalkan Khaidir Maulana, kayak gitu ya. Hanya mungkin 15 karakter sampai 20 karakter ya. Nah, ternyata ada nama mungkin panjang banget ya, ada nama gelarnya dan sebagainya. Dia mungkin 100 karakter pun kurang. Ada seperti itu ya. Nah, itu juga harus dicek panjang karakter yang mampu ditangani bagaimana ya. Atau mungkin ketika mengisikan nama, kita memberikan tambahan inputan berupa angka ya. Namanya misalkan Baskoro 123. Nggak bisa dia ya, harus ada validasi. Nggak bisa diisikan nama ada angkanya ya. Ada Pak, nama teman saya, yakni misalkan siapa tuh? Tom and Jerry 1, Tom and Jerry 2, Tom and Jerry 3, sama semua. Yang membedakan itu saja Pak. Oke, sebentar ya, ini ada apa namanya mesin traktor ya. Berisik sebentar ya. Oke ya, sudah ya. Nah, jadi untuk nama
Jadi kita tidak memiliki angka kecuali ya menuliskan nama alias atau mungkin username ya. Username-nya siapa? Emily Hadijah 123 masih bisa ya. Nama aliasnya bagaimana? Baskoro 147 misalnya seperti itu. Masih boleh ya ada spasi, sorry ada angka seperti itu. Tapi kalau nama gelar, nah itu atau nama lengkap tidak di apa tidak apa namanya menyertakan apa namanya angka ya. Oke, lalu misalkan isikan tanggal lahir Anda dengan lengkap dan valid. Nah, kita ngisi ya sekarang tanggal misalkan 6 Maret 7 Maret ya. Nah, kita isikan misalkan 10 Maret 2022. Nah, nggak bisa seperti itu ya. Oke. Padahal sekarang tanggal 7 ya. Mungkin yang dimaksud Anda bukan 2022, mungkin tahun 2000 ya atau 2002. Anda kekeliruan. Bisa jadi seperti itu ya. Oke. Bahkan kalau beberapa akun ya entah Facebook ya atau yang lain mungkin sama ya. Si pengguna diperbolehkan melakukan pendaftaran dan dinyatakan terverifikasi dan valid kalau usianya berapa biasanya? 13 tahun ya, baru boleh menggunakan media sosial ini atau baru boleh membuat akun email. Nah, itu ada. Misalkan kita mengisikan tanggal lahir Anda misalkan ya 1 Maret 2020 misalkan ya. Itu nanti muncul pesan maaf ya, Anda masih belum cukup umur untuk menggunakan layanan kami ya. Jadi mereka memahami, dikhawatirkan kenapa? Nanti kalau sewaktu-waktu ya, entah mungkin dari PBB atau mungkin dari pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut, misalkan ada eksploitasi anak atau mungkin dikhawatirkan mengkonsumsi informasi yang apa namanya berakibat ke psikis ya, itu bisa berbahaya ya. Kita bisa memberikan hal tersebut ya. Oke. Bahkan beberapa aplikasi meminta misalkan silakan foto selfie Anda ya untuk data kami dan tidak akan kami apa tuh tampilkan expose ke secara apa namanya expose secara ini hanya untuk menyatakan kami cek oh iya ya ini bukan anak kecil ya ini diperbolehkan seperti itu ya ada hal seperti itu ya itu sederhana tapi ternyata masuk ke poin audit ya poin suatu standar membuat aplikasi ya. Oke. Biasanya kalau sudah ke tahapan integration and system testing, banyak yang melupakan hal tersebut ya. Sehingga siapapun yang mau daftar boleh. Bahkan yang lebih menurut saya tanda tanda kutip ya, lucu, ketika sudah melakukan pendaftaran, maka secara otomatis bisa melakukan akses ya. Dia seakan-akan sudah login ya. Sudah punya login padahal seharusnya tidak boleh ya. Yang baik bagaimana Pak Bardian? Salah satunya yakni ketika dia sudah melakukan pendaftaran, maka akan mengirimkan email aktivasi. Maka akan mengirimkan kode aktivasi yang dikirimkan lewat SMS gateway. Kenapa? Untuk mengakomodir ya, dikhawatirkan yang melakukan pendaftaran barusan bukanlah robot ya. Maksudnya robot apa nih Pak Bardian? Disangka nanti ada beberapa oknum atau mungkin pihak ya yang seakan-akan dia berpura-pura menjadi manusia. Ya manusia sih, cuma dia mau apa ya namanya? Mungkin istilahnya teman-teman paham dengan politik identitas gitu ya. Atau ya menipu ya sebenarnya penipuan dia. Misalkan A, dia mengisikan datanya B segala macam ya, bukan data dirinya. Bisa seperti itu ya. Dan itu wajib ya harus kita tindak lanjutin ya. Sampai sekarang pun misalkan nomor saya diikutkan ke apa?
Kalau di Telegram itu bisnis apa ya atau apa banyak banget ya. Bahkan dapat SMS sering ya. Selamat Anda mendapat undian 175 juta ya. Selamat Anda mendapat 200 juta ya. Saya sih ya senang, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Kaya ya. Banyak banget uang saya ya. Cuma di SMS saja itu ya. Di pesan seperti itu ya. Saya pun ya merasa bahagia ya. Kok masih ada ya yang memberikan kabar apa? Baik seperti ini ya. Dia mendoakan ya selamat 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 seperti itu ya. Saya sih mengaminkan gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma nggak saya respon ya. Kenapa? Karena itu bentuk apa namanya masih belum terkonfirmasi siapa ini ya. Kalau kita ladeni ya, maka dia akan, wah saya punya nomor bapak, nomor ibu, nomor akang, nomor teteh, nomor emas, nomor mbak, nomor adik dari pusat bank data kami misalkan seperti itu. Siapa ya? Siapa yang dari Taliban ya, dari Amerika Serikat kan nggak tahu kita ya. Khawatir semakin ABCD ya, semakin berlarut, tidak usah direspon ya. Atau mungkin ini yang perlu hati-hati lagi ya teman-teman. Ada yang mengirim yang via telepon, mungkin pernah ya. Dimas, Siti pernah nggak? Jadi seperti ini dia ceritanya. Teman saya pernah ya, dan itu 3 kali ya. Teman saya juga ya heran ya. Dia orangnya emang kagetan di telepon. Misalkan namanya siapa ya? Namanya misalkan Sultan ya. Halo Sultan ya. Gimana kabar? Si Sultan dia nanya, loh ini siapa? Kata si penelpon, lah kamu bisa-bisanya lupa sama saya, coba tebak. Ini dari suaranya saja harusnya kamu tahu. Nah, akhirnya si Sultan mencoba berimajinasi suara ini sepertinya adalah si Raden. Oh, Raden. Nah, itu bisa kamu masih ingat ternyata. Nggak disimpan nomorku. Jadi sudah mulai akrab ya. Itu namanya social engineering. Akhirnya dia, ini aku lagi di kantor polisi ya. Ini aku lagi di apa ya misalkan di di mana lah misalkan di kantor polisi ya. Dengan segala macam bentuk permasalahannya dia bilang, ya akhirnya begitu sudah terasa agak lama, akhirnya beberapa teman yang lainnya seakan-akan membuat suatu kegaduhan ya, dan yang dirinya itu seperti menangis ya karena dia merasa terancam ya. Ini nih aku lagi di sini, aduh, 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 nangis ya. Akhirnya dia respon, kamu punya nggak uang 10 juta, 15 juta nih ya untuk tebusan ya nanti aku ganti. Otomatis dia langsung mengirim ya. Mana mana nota ininya? Iya ya, baru sadar ya. Oke. Nah, dan di saat seperti itu ya, dia pun mencoba menghubungi ya si yang tadi dimaksud ini, dia Raden ya. Dan di nomor tersebut tidak bisa aktif ya, tidak, padahal kata si Raden nomorku aktif terus ya. Oke. Nah, itu ya bisa terjadi hal tersebut ya. Kalau kita sudah tahu, harusnya nanti teman-teman yang punya ide di mana di Badan Telekomunikasi Nasional kita harusnya punya regulasi ya. Jadi yang bisa secara langsung ya menghubungi atau mungkin punya mekanisme lah ya agar meminimalisir bahkan bisa menghilangkan penipuan seperti itu ya. Banyak ya. Oke. Bahkan yang lebih canggih lagi ya, lebih tersistematis, terstruktur dan masif, caranya gampang. Jadi teman-teman hati-hati membagikan nomor telepon ya. Dan saya minta tolong nomor WA atau nomor telepon yang ada di grup ini sesama semuanya tolong untuk tidak disalahgunakan ya. Maksudnya gini ya. Jadi apalagi mungkin teman A dan B ini dia punya atau pernah melihat ya ada foto
buku rekening. Nah, ini hati-hatinya seperti ini ya. Begitu dia dapat buku rekening seperti itu, ya, maka dia akan mencoba ya melakukan peminjaman online atau mungkin apapun lah saya sebut ya. Nanti dia akan mengatakan transfer ke bukan dirinya ya, ngerti? Bukan dirinya, tapi transfer ke X misalkan. X ini teman kita ya. Nah, nanti si yang punya etikat tidak baik ini dia akan mengatakan X ya, X, aku salah transfer barusan sana. Minta tolong dong, kamu barusan ada notif nggak masuk sekian sekian sekian. Nah, itu dibilang ya ada katanya. Oh ya udah saya transfer ke kamu, dia transfer ya. Padahal itu dari pinjaman online. Ketika jatuh tempo yang dihubungi ya, dia kan bilang nanti selain nomor telepon ini, nomor telepon siapa lagi? Oh, nomor telepon ini. Ya ini mah adik saya, ini kakak saya, ini mah sudah seperti saudara lah gitu ya. Akhirnya dihubungi ya. Dia seperti itu kita kan akan tanda kutip ya pelangga pelongo. Apa ini gitu ya? Apa yang terjadi gitu ya? Kita nggak sadar gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi tolong hati-hati ya. KTP ya, foto KTP, foto ijazah atau mungkin yang ada nomor-nomor seri, kartu keluarga, tidak untuk terpampang dengan cuma-cuma ya. Oke, jelas ya saya mengatakan seperti ini ya. Karena semakin banyak cerdas ya caranya, cuma salah ya, salah dia ya. Ya, untuk tidak ditiru, untuk tidak diimplementasikan sekali lagi ya dari saya seperti itu ya. Oke, ini banyak sih sebenarnya hal tersebut yang berkaitannya. Bahkan saya juga pernah menyampaikan, mungkin teman-teman pernah ngecek ya yang saya sampaikan di awal-awal minggu. Ada nasabah ya saya sebut aja banknya Bank Mandiri ya, tahun 2016 apa 14 dia mau menabung 250.000 kalau nggak salah ya. Nah, masuk setelah ke bank dia selesai. Nah, begitu dia belanja ya muncul stroke ya dan dia cek di ininya kaget ya. Loh, kata dia, kok hampir 10 miliar ya. Apa titiknya banyak ya, koma-koma seperti ini. Dicek lagi. Dia nggak percaya, kembali ya, bukan kembali ke bank, maksudnya ke ATM, dia coba cek saldonya, ternyata makin membesar ya. Ya, dia katakanlah di beritanya itu 100 triliun kurang sedikit ya. 100 triliun bayangin ya. Dan yang diheran tidak ada notifikasi atau alert ya, alert dari Bank Indonesia. Oke. Nah, di sini kaget ya. Ternyata terjadi kegagalan sistem di situ. Karena itu diwanti-wanti segala macam, dia mau coba ke bank, sudah tutup, sudah sore segala macam ya. Nggak bisa ketemu segala macam. Akhirnya dia bertemu salah satu karyawan karena ngotot ya. Dia tidak mau karena bukan haknya dia gitu ya. Ini alhamdulillah nih orangnya nih imannya kuat ya. Oke. Nggak tahu tuh kalau yang lain misalkan di proses seperti itu ya, mungkin langsung beli pulau ya. Nah, akhirnya dia bilang berterima kasih pihaknya ya. Jadi terjadi kekeliruan sistem ya. Oke. Kalau dari faktor manusia apa terjadi, Pak? Ya mungkin pernah ya. Oke. Ada yang dia apa nabung 10 juta, masuk hanya 100.000 atau mungkin 1 juta kayak gitu ya. Atau sebaliknya dia nabung 200.000 muncul di layar apa di saldonya itu 4 juta atau berapa ya. Namanya faktor manusia ya. Kalau di perbankan biasanya itu dilakukan duplikasi proses untuk pengecekan ya. Saldo sekarang kamu berapa sebelum dimasukkan semuanya ke server utama ya, ke master data utama dicek. Tadi transaksi sekian, misalkan 100 juta, ada yang nabung 80 juta untuk keperluan ini sekian juta, dicek tuh ya. Jadi orang bank misalkan jam 3 sudah tutup ya. Dia nggak pulang ya. Oke, tapi jam 5 sore, jam setengah 6 bahkan jam setengah 7 sore baru pulang. Dia harus dengan teliti lagi nyusun. Bahkan koma-koma berapa itu harus dicek ya. Ya.
Oh ini sudah, ini benar 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 baru ya. Kalau kata tellernya oke, dicek oleh supervisornya ya. Supervisornya itu punya approval oleh manajer dan seterusnya dicek ya. Kenapa? Satu terjadi kekeliruan maka berakibat fatal ya. Oke, kalau berikutnya ada istilah delivery and maintenance ya. Biasa ini ya, operation ya. Dari operation seperti ini biasanya nanti memiliki apa namanya? Memiliki feedback ya. Apa sih yang kurang ya? Apa sih yang bisa kita tambahin fiturnya ya dan lain sebagainya ya. Oke. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin mengubah dikonfirmasi, Pak. Tadi ada yang keliru, Pak. Ada yang mau bertanya? Monggo, monggo, silakan. Ini slide-nya gambar ya, banyak gambar. Ini agile programming, kalau tadi waterfall ya, diambil dari Ian Sommerville ya, Software Engineering ya, 10th edition ya, Pearson, penerbitnya Pearson. Ini pun sama, agile model ya. Agile artinya dia singkat ya, sama seperti prototyping ya. Dia sudah memiliki beberapa contoh-contoh ya. Nanti teman-teman yang suka programming ya, yang sering sudah membuat aplikasi atau proyekan, maka biasanya akan menyimpan ya fitur-fitur atau modul-modul untuk pendaftaran, untuk login, untuk validasi, untuk cetak laporan ya, untuk ekspor ke PDF atau ke Word atau ke yang lain, dia sudah punya modul-modul tersebut ya. Sehingga ketika analisis dia desain ya, dia tampilkan lagi ke stakeholder apakah seperti ini, apakah seperti ini, cepat ya, muter terus ya, seperti itu dia muter ya. Begitu yang sudah selesai terjadi MOU ya, sesuai seperti yang di MOU yang masing-masing pihak sepakati, sudah selesai ya, mirip seperti prototyping ya. Terus di balik kesuksesan perangkat lunak masih sering terdapat permasalahan klasik. Nah, ini sama yang tadi saya sampaikan ya, terjadi misunderstanding ya, kekeliruan penerjemahan maksud ya. Yang diinginkan customer, ya, oke, seperti ini ya. Misalkan ada pohon ingin apa, ada ayunan lah 3 ya. Di atas buat adiknya, ini kakaknya atau mungkin yang lain lah. Terus oleh si pemimpin proyeknya dia, oh oke oke saya paham ya, ya 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 dulu katanya dia ya, bisa lah, bisa bisa bisa. Oke, kebayang ya, hampir ya. Yang penting sudah mendekati ya ayunan, tapi baru satu. Begitu sudah dari analisis kebutuhannya dilempar ya ke desainer ya, oleh desainer ya, didesain ya. Kalau ayunan berarti kan nggak bisa dia apa namanya berayun-ayun kalau masih ada batang pohon utama. Berarti batang pohon utama ini harus dibuang ya. Oke ya. Oleh desainer banyak batasan ya, dibatas-batasin ya. Seperti ini menurut cara berpikir desainernya ya. Oke, mana yang salah Pak Barja? Yang ini dia belum tentu mau bikin ayunan ya. Kadang mau bikin tingkat ya. Tingkat seperti yang diperlukan oleh Tarsan ya, atau kera ya, atau monyet ya. Nah, bisa jadi kan ya dari awal seperti itu ya. Oke, cuma mereka mempersepsikan apa yang disampaikan orang dengan kepalanya sendiri ya. Oke, dan ini sering terjadi ya sampai sekarang ya. Seakan-akan nanti tidak mau kalah ya. Oh, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini ya. Oh iya, ini saya yang paling benar, kamu yang salah segala macam gitu ya. Padahal
itu sih wajar-wajar aja ya. Nah, kalau di perkuliahan saya, kalau ada yang keliru atau mungkin masih terlupakan, ada yang belum disampaikan, langsung ya teman-teman, tidak perlu takut ya nanti apa nilainya berkurang, nggak ada sama sekali ya. Justru saya pun respect ya kalau teman-teman mengkonfirmasi langsung ya ke saya ya. Pak Madia tadi ada yang keliru di sininya, boleh seperti itu ya. Setelah itu atau mungkin mau menuliskan di grup boleh ya atau mau langsung ya mengirim pesan ya silakan ya. Saya lebih aktif di WA ya daripada Telegram ya. Oke, nah ini dari desainer perhatikan ya dia mencoba mengungkapkan seperti apa sih ayunan sebenarnya ya yang masuk akal logika ya dan benar-benar bisa dimainkan ayunan seperti ini dia ya. Nah, begitu oleh programmer dibuat kode programnya, oke, nah kata si programmer, nah ini yang dua apa namanya, dua penyangganya bagaimana ya cara bikinnya ya? Otomatis kalau sudah ditebang batang pohon yang utama, ya mati. Kalau enggak nunggu kalau pohon jati misalkan nunggu 30 tahun dulu atau dipupuk selama 10 tahun agar kokoh lagi, agar besar lagi ya. Gimana caranya ya kata si programmer ya. Ya nggak mau tahu aku kata si desainer. Ini aku dari project leader maunya seperti ini. Mikir tuh gimana ya. Oke, dia coba dia sudah bikin pohonnya, dia bikin apa tuh tanahnya, dia sudah bikin talinya, dia sudah bikin tempat duduknya ya untuk ayunan. Coba mikir ya, ini gimana? Mau disanggah di mana ya? Tetap mati. Kalau sudah mati pohonnya, maka dia cepat ambruk ya, cepat rusak nanti ayunannya. Oke. Nah, yang akhirnya yang dibuat seperti itu ya. Oke. Dan ketika bagian pemasaran ya atau sales, apalagi dia salesnya sudah punya nama branded, ngomong apalah kadarnya segala macam, dia mewah-mewahin ya. Wah ini tempat duduknya empuk banget ya, warnanya biru ya, bercahaya, katakan ya. Meskipun tempat duduknya berat, masih sanggup ya, masih sanggup bisa kita bermain ayunan dengan santai, menikmati indahnya pemandangan hari ini dan hari besok-besoknya. Itulah sales ya. Oke. Dia terus-terusan bilang seperti itu ya. Oke. Akhirnya, maaf. Begitu ingin didokumentasikan ya, ya kosong ya. Oke. Kosong, oke. Apa mau didokumentasikan? Nggak sama semua dari awal ya. Terjadi ketimpang siuran ya. Makanya sering terjadi mungkin Bapak, Ibu, kalau mau fitur ini jalan gimana? Coba kamu tanya ke dia. Ya, nanya ke programmer, kata programmer, ya seperti ini. Kalau mau lebih jelasnya, dokumentasinya ada di desainer kita. Silahkan ke desainer, oke? Terus ya, seperti itu ditanya ya. Jadi kadang itu saling manggut-manggut ya, ngangguk-ngangguk kepala. Oke, oke ya. Nggak tahu tuh ya. Mungkin kita berbicara bahasa Indonesia ya, yang mendengar si customer itu dia masuk bahasanya tuh sudah bahasa Vietnam ya, bahasa bahasa Portugal ya, nggak ngerti ya. Oke, nah apalagi ya yang lebih berbeda lagi ketika sudah dipasang ya, sudah diinstal ke suatu sistem ya, entah operating system A, B atau yang lain. Oke, how the customer was built ya. Nah, padahal menurut customer itu ya yang ada di benak customer, oke, customer yang lain maksudnya ya. Ini ayunannya ternyata wah keren banget nih dia ya. Ini bisa meluncur ya. Wah mirip seperti inilah odong-odong yang keren, canggih ya, seperti itu ya. Nah, akhirnya begitu ada apa namanya feedback biasa ya, kalau teman-teman misalkan ke aplikasi mobile ya, ke Play Store, Google Play Store ya, kadang ada beberapa feedback itu yang bahasanya sudah benar-benar wah gitu ya, dia benar-benar sudah gregetan dengan
helpdesk-nya dengan pusat informasinya itu ya. Kenapa? Nanya A jawabannya B, nanya B jawabannya Z, nanya X nah jawabannya K. Beda-beda semua ya. Karena emang nggak tahu dia ya. Dan kata si helpdesk-nya itu atau customer service, loh aku ditugasin hanya untuk menjawab. Di mana salahku? Ya, di mana? Salah salah saya di mana? Saya diminta menjawab. Ada buku panduannya. Yang saya tahu buku panduannya hanya seperti ini. Oke, ada awan putihnya ya, ada background seperti ini ya. Pohonnya sudah ditebang ya, hanya seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Padahal menurut customer-customer yang lain yang diinginkan mungkin ya sudah sih yang sederhana yang penting ayunan itu bisa tempat bermain, apalagi lebih aman sebaiknya ada seperti bentuknya roda ban ya. Kenapa? Dia apa namanya? Pertama ya empuk ya, terus apa namanya? Sederhana dan bisa digunakan ya, seperti itu. Oke, ini yang terjadi seperti ini dia ya. Oke, dan teman-teman, saya bukan mau menjatuhkan suatu aplikasi tertentu ya atau mungkin instansi. Coba kita cek sekali lagi ya. Ini contoh saja ya. Saya tidak ada niat menjatuhkan sekali lagi atau mendiskreditkan ya, tidak ada ya. Ini hanya apa namanya? Kita melihat dari perubahan-perubahan ya. Misalkan sistem operasi XP ya. Windows ya menjadi Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya, Windows dan seterusnya ya. Microsoft Office-nya pun sama gitu ya. Tapi kalau kita misalkan lihat ya apa yang ada dipresentasikan di suatu agenda pameran ya, misalkan wow ya. Wow ya. That's so cool man ya. Amazing ya. Kan begitu ya. Lampunya bagus ya. Terus semuanya, ini keren banget nih ya. Ada mungkin apa yang mengisi dengan lagu ya, terus turut mengundang misalkan Blackpink gitu ya. Wow, bagus banget nih, bagus ya. Tapi kalau kita cek lagi misalkan ya, Microsoft Office Word ya, apa semua fungsi pernah kita coba ya? Oke, kan tidak semua fungsi ya. Ada beberapa fungsi yang masih bentuknya adalah eh, belum apa istilahnya belum matang ya belum matang dia sudah dipasarkan gitu ya ada oke. Nah itulah ya masing-masing tugas seperti ini tapi ini hanya gambaran tidak untuk diimplementasikan ya gambar-gambar seperti ini ya. Nah kita akan masuk ya ke tujuh prinsip ya. Tujuh prinsip pertama katanya ya. Pengujian hanya menunjukkan adanya defects ya, bukan ketiadaan defects ya. Kalau ada sampai eh, saya sekali lagi ya menyebut merek di sini bukan untuk mendiskreditkan ya atau menjatuhkan bukan ya. Misalkan Instagram, WhatsApp ya, Telegram atau yang lain ya. Wah, aplikasi kita kata mereka tidak ada bugnya. Oke, nggak akan kita mah solid kita mah tangguh ya reliable robust ya itu ya bukan seperti itu ya pasti ada ya. Oke, yang kedua tidak mungkin melakukan pengujian secara menyeluruh ya. Oke, tapi kita bertahap ya tadi yang disampaikan ya begitu ini selesai langsung ya kita bikin launch ya silakan upgrade versi terbaru silakan upgrade versi terbaru ya itu wajar ya. Pengujian sedini mungkin dapat menghemat apa waktu dan biaya ya. Defects ya, cluster together ya. Ya sudah sih diterima semua ya. Apalagi si pemilik aplikasi jangan tiba-tiba tidak tahu menau ya. Paling itu ngisinya salah-salahan. Paling dia saat registrasi nggak menyantumkan ini. Paling jadi tidak boleh seperti itu. Harus kalau memang ada yang keliru ya, apalagi dari segi akademik ada yang keliru ya, wajib disampaikan. Apalagi saya misalkan Pak Barja 2 tambah 2 kok bisa sama dengan 5 Pak Barja. Oh iya lupa saya harusnya ada lagi 2 tambah 2 ditambah 1 sama dengan 5 ya.
Kalau itu tidak disampaikan, ya, nah, dipakai oleh semua orang sampai segala macam, keliru ya. Di akhirat kan dipanggil nanti sama malaikat. Ya, Muhammad Barjasanjaya ke sini. Saya kaget loh. Saya mau ke surga, malaikat. Oh, tunggu dulu sini. Ingat nggak dulu ada seperti ini? Ya. Ya. Loh, saya nggak tahu keadaan ini. Saya itu khilaf, ya, keliru. Ya, ya sudah saya panggil ya nama-nama siswanya Baskoro ya. Dadan, saya panggil semua kayak gitu ya. Jadi ya ini ya. Jadi tolong kalau di akademik saya terutama kalau dikritik ya, saya terima kasih ya. Aplikasinya kurang Pak Bagja, harusnya gini gini gini. Alat prokomnya seperti ini. Nah, itu penting ya. Argumentasi penting, argumen. Sentimen tidak boleh ya. Oke. Justru kalau teman-teman nanti bikin aplikasi seperti itu ya. Pernah saya cerita teman saya namanya Mirza Akhena, sidang skripsinya, oke, dia membuat suatu library, tidak lebih dari 20 menit presentasi dan demo, nilainya di atas 95 semua. Yang harusnya dosen mengujinya 3 dosen, ya, ini yang 3 dosen hadir, ditambah teman-teman dosen yang lainnya. Saking sangat terpukaunya ya dengan sidang skripsinya. Tapi karena saking cepatnya si Mirza ini dia, Pak, kalau seperti ini tolong apa namanya, apa ada masukan atau apa. Saya sih sebagai temannya memahami ya. Saya tanya kritik ya. Mirza, kamu harusnya ada fitur A, fitur B. Padahal saya basa-basi ya. Saya nggak ngerti ya. Librarinya, wow, hilang ya. Kamu harusnya menyertakan apa namanya di bagian ini ada bentuknya semacam checklist apa untuk apa namanya itu disclaimer saya bilang ya. Oh iya, kata dia. Oh iya iya makasih Barja makasih ya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada kritik itu baik ya. Dia kenapa dikatakan baik ya? Karena saling melengkapi ya. Ide-idenya itu dia merasa terlengkapi ya. Sekali lagi yang namanya ide ya. Ya meskipun apa namanya setiap orang berbeda-beda idenya, tetap ya itu bisa kita mungkin menjadi satu padukan ya, bisa berkembang dengan baik ya. Lalu ada waspada paradok pestisida ya. Nah, paradok pestisida ini ada penjelasan nggak ya? Ini, oh ada ternyata di sini ya. Apa nih? Yang pertama dulu ya, pengujian menunjukkan defects, bukan ketiadaan defects. Testing dapat menunjukkan adanya defects ya. Maksudnya ini cacat ya. Ya, bukan cacat ya. Bugs ya, sederhana ya. Namun tidak dapat membuktikan kalau defects tidak ada. Testing ini menguji untuk meminimalisir ya potensi adanya defects ya. Testing bukan sarana untuk membuktikan kebenaran ya. Jika defects tidak ditemukan, ya bukan berarti software sudah 100 benar, ya, 100% benar. Oke. Yang kedua ya, tidak mungkin melakukan pengujian secara menyeluruh, oke, kecuali ya untuk perangkat lunak yang sederhana. Pengujian menyeluruh melibatkan semua opsi, semua kemungkinan. Nanti di bagian basis path testing ya, saya sudah pernah share. Ini ada materi ya, saya apa? Basis path testing. Jadi ada berapa alur yang harus kita tempuh, ada berapa alur logika harus kita periksa struktur kode program tersebut. Ya, bisa jadi sangat mahal komputasinya ya. Misalkan butuh waktu misalkan 700 tahun, butuh waktu 500 tahun ya. Masing-masing harus kita cek, uji ya. Siapa mau menguji seperti itu ya? Oke. Ya, Baskoro mungkin mau Baskoro ya. Nah, lalu yang kedua, pengujian menyeluruh melibatkan sumber daya ya. Tadi resource-nya dia banyak. Waktu iya ya, biaya iya, tenaga iya ya. Oke. Nah, sebaiknya pengujian dilakukan secara lebih fokus ya sesuai prioritasnya atau mungkin secara general fitur yang menjadi pokoknya. Oke, nggak bisa next nih. Ini bisa. Pengujian sedini mungkin dapat menghemat waktu dan biaya ya.
Ada istilah static test ya, dynamic test ya, perlu dilakukan sedini mungkin ya. Static test ya kita coba dikasih inputan A, bagaimana outputnya? Apakah outputnya dia sesuai yang diharapkan atau menghasilkan output yang lain ya? Oke ya, oke sebentar nih tiba-tiba ada bunyi bakso nih saya kok pengen beli ya. Sebentar ya. Sepertinya sudah jauh ya, sudah deh. Oke ya. Pengujian yang dilakukan sedini mungkin dapat mengurangi atau menghilangkan perubahan yang bisa jadi lebih mahal biayanya. Ya, nggak sama bikin program itu tunggu dulu deh, nggak bisa ya. Nah, makanya beberapa yang membuat CV atau PT atau software house, dia sudah bisa mengestimasi ya. Misalkan keuntungan sebenarnya berapa? Misalkan 10 juta ya. Tapi kenapa biaya pembelian segala macam bisa sampai 100 juta? Tadi biaya pegawainya, biaya melakukan analisis, ya uji coba, maintenance ya. Dia sudah kalkulasi ya. Seperti itu. Lalu juga pengujian di sini pengujian dari awal ya disebut juga dengan istilah shift left ya. Tapi tetap sih yang namanya aplikasi ini dia ya butuh yang namanya apa ya? Check and recheck ya, tetap dia butuh. Nanti akan muncul ada istilahnya user acceptance testing dan ada istilah factory acceptance testing ya. Bahkan dari itu juga nanti akan ada alpha test dan beta test ya. Ada seperti itu ya. Defect cluster together ya justru banyak terdapat pada sebagian kecil fitur ya, fitur-fitur yang kecil-kecil ya. Ini pernah saya sampaikan dulu, saya pernah iseng ya mencantumkan nama lengkap saya di Google ya. Ternyata nama-nama lengkap dan data lengkap yang lain teman-teman di STT Telkom juga tampil dalam bentuk file Excel. Bayangkan dari segi alamat ya, nomor telepon, terus nomor KTP, nilai masing-masing student. Saya punya semua kaget dari Google ya. Nah setelah beberapa bulan atau lama saya coba lagi nggak bisa, sudah tertutup ya. Fitur-fitur kecil ya, maksudnya kecilnya dia fitur sederhana yang dianggap beberapa orang mungkin itu mah kacang, ya. Kacang. Tapi mungkin kacang sering lupa pada kulitnya gitu ya. Nah, bisa seperti itu ya, banyak ya. Dan saya pun tidak sadar ya. Coba nama saya ada nggak sih di Google ya? Ada, saya ngeklik, ada yang ngeklik muncul Excel yang namanya masih semester berapa dulu nggak ngerti apa-apa. Saya baca, baru saya kaget, saya baca lagi, kok ada angkatan 90, ada angkatan 92, 93, semuanya ada. Saya heran. Wah, ini Google. Ini Google, wow ya. Ini hati-hati bikin aplikasi, bikin atau apalah ya. Kalau sampai tadi data penting itu ya, secara gamblang terekspos itu bahaya ya. KTP, KK itu wah sudah ya bahaya ya. Langsung kita lakukan hapus ya. Seperti itu. Prediksi letak klaster yang terdapat defect dapat membantu pengujian. Nanti teman-teman saat mempelajari basis pad testing ya, ada istilahnya region ya. Ada beberapa wilayah ya. Ada beberapa wilayah yang dihasilkan dari source code ya. Nah, kita akan fokus ke wilayah-wilayah mana saja ya yang dapat menjadi potensi ya. Oke. Waspada paradok pestisida ya. Pengujian bisa berangsur-angsur menjadi tidak efektif untuk menemukan cacat atau bug ya. Mirip seperti kasus pestisida yang menjadi tidak efektif melawan hama setelah digunakan terus-menerus ya. Biasanya namanya itu resisten ya, sudah tahan, kebal ya. Karena lama-lama dia makan pestisida, si hama ini dia kebal juga ya. Karena begitu dia beranak pinak, berkembang biak, maka yang keturunan dari hama ini dia tangguh untuk pestisida-pestisida yang dimaksud tadi ya. Diperlukan perubahan pada mekanisme pengujian atau pada data pengujian secara berkala. Tetap perlu ya. Saat kita bikin aplikasi, saat kita punya algoritma atau metode ya,
kita boleh bangga ya. Artinya bangga di sini bukan sombong ya, tapi bersyukur ya. Kita bisa berkontribusi untuk internasional, untuk bidang akademik. Boleh ya. Tapi kita tetap open ya untuk kritik, untuk saran ya. Untuk tetap mau melakukan evaluasi skala lagi ya. Oke. Pengujian sangat bergantung pada konteks ya. Strateginya juga bisa ya. Oke. Biasanya yang keenam ini dia konteksnya apa ya? Bisa jadi karena mungkin dana dana atau duitnya sedikit, misalkan berapa bikin aplikasi A, nanya ya. Sekian, misalkan 10 juta, dia tawar-tawar-tawar, dapatlah harga 7,5 juta ya. Sehingga juga mau melakukan pengujiannya, ya bukan ala kadarnya ya, mungkin yang penting-penting dulu dia. Seperti itu ya. Teknik menguji software untuk sistem keamanan rekon nuklir tentu berbeda ya dengan pengujian e-commerce. Tadi saya sampaikan, masing-masing pengujian ada auditnya, ada ada standarisasinya ya, ada ISO-nya ya. Dan itu banyak ya. Makanya teman-teman yang mau ikut sertifikasi bisa ISACA, bisa COBIT ya, atau mungkin ISO 9001 ya, ISO 27001 atau mungkin yang lain. Oke. Kenapa butuh sertifikasi Pak Bagja? Nah, ini untuk menjadi praktisi ya. Pengujian software yang dibangun dengan cara agil berbeda dengan SDLC ya. Yang dibangun dengan waterfall berbeda tentunya dengan agile atau SDLC atau UCD ya, User Center Design berbeda ya. Tapi pasti Pak ada garis tengah yang mirip-mirip seperti itu ya pasti ya. Cuma nilai threshold-nya berapa ya pasti berbeda. Ketiadaan error adalah pemahaman yang salah ya. Oke ya. Kita pengen bikin aplikasi yang no error ya. Ya pasti nggak sempurna ya namanya aplikasi ya. Oke. Berharap bahwa aplikasi perangkat lunak sudah benar dengan menyelesaikan banyak sekali defek ya. Pak, tapi saya pernah nonton ada film ya, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri ya. Ada mesin AI-nya Pak, ada sistem takar. Ya mungkin bisa nanti ya, artinya bisa di sini bukan benar-benar tidak ada error ya, bukan ya, pasti ada error ya. Wong namanya buatan manusia ya. Manusia ini bukan saya mengatakan tempatnya salah, bukan ya. Pasti ada kelirunya ya, memperhitungkan ABCDE-nya ya. Karena itulah butuh yang namanya musyawarah ya. Butuh namanya diskusi ya. Oke? Atau butuh saran seperti itu ya. Meskipun kita berhasil melakukan pengujian secara tanda kutip menyeluruh ya, artinya menyeluruh di sini di fitur-fitur yang paling berpengaruh, yang paling penting ya, tetap berpeluang menghasilkan perangkat lunak yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, atau mungkin performanya tidak sebaik yang dihasilkan oleh software host yang lain. Waktu prosesnya lama, ternyata memorinya wow ya, banyak juga ya. Begitu aplikasi kita jalankan, kita nggak bisa ngapa-ngapain hanya ke aplikasi itu saja. Nggak bisa kita akses Photoshop, nggak bisa kita akses media player untuk dengerin lagunya Blackpink, nggak bisa ya. Jadi, wah, ngapain nih aplikasi ini berat banget ya. Pernah terjadi nggak? Pernah terjadi ya. Dulu teman-teman mungkin ya, kalau saya sih tahu ya ada peralihan dari beberapa sistem operasi A, tiba-tiba nggak nyampe 8 bulan sudah ada yang baru ya operating sistemnya kayak gitu. Oke. Dan dengan cara yang saya sangat menyukainya, namanya sangat cerdik dia. Seakan-akan ini ya sistem operasi ini ada kehegennya, bisa dihack ya. Orang bergembira beberapa orang ya, karena seakan-akan punya salinan sistem operasi yang baru ya. Padahal ya tadi lagi-lagi hanya ingin tahu feedback dari sistem operasinya ya. Jadi jangan terlalu senang dulu ya. Misalkan ada keygen ya yang bisa kita dapat nomor serialnya ya tertentu. Itu memang sengaja disiapin
oleh si pemilik aplikasi, ya, seakan-akan mereka bangga ya mendapatkan aplikasi misalkan operating system ya, padahal itu emang sengaja ya. Kenapa Pak Barja? Yang namanya testing pengujian ini sangat mahal biayanya, mahal banget. Oke, daripada kita mengeluarkan biaya mahal-mahal ya, kata si pemilik aplikasi, mending kita pura-pura aja siapkan misalkan satu port atau dua port ya, udah share versi yang tidak lengkapnya, share saja ke masyarakat nih negara A, negara B, misalkan negara Indonesia, sudah tepuk tangan semua ya. Ini mah Baskoro ternyata hacker dari Indonesia paling cepat mendapatkan keygen nomor serial dari aplikasi ABCDE. Ternyata itu emang sengaja. Ketika dicoba ya oleh sekian, akhirnya berbulan-bulan dicoba oleh masyarakat di negara tertentu, akhirnya banyak cuitan, banyak Twitter, banyak postingan mengeluh. Ini operating system gimana sih? Ya, memorinya sangat besar sekali. Komputer saya, laptop saya kepanasan. Ya, dua tiga kipas masih belum bisa untuk mendinginkan isi kepala prosesor. Ya. Gimana nih ya? Nah, begitu sudah seperti itu, si pemilik operating system tinggal datang ya ke salah satu misalkan perusahaan misalkan ya ke Google ya, ngetok pintu dia. Assalamualaikum Google ya, Assalamualaikum ya, selamat pagi. Gini nih Google, kami mau beli data ke Anda. Coba data seperti apa? Data yang ada kata kunci operating system X. Ya, bayar dia sekian. Udah selesai ya. Dia akan olah, dia akan profile. Oh, ternyata negara ini menggunakan operating system kami yang X. Tanggapannya bagaimana? Ya, apakah dia positif, membangun, atau ada feedback, ada beberapa catatan ya. Kalau dari negara ini bagaimana? Dari negara ini bagaimana ya? Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi bermain seperti itu ya. Ketika digembar-gemborkan oleh orang lain, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus ya. Akhirnya orang terjerumus ya, masuk jebakan ya. Padahal kata dia, kan aku cuma bilang ini bagus ya, nggak aku bilang silakan beli, ayo beli, enggak. Kata dia kan gitu ya, tetap salah juga sebenarnya ya. Oke, kalaupun misalkan mau membuat suatu penilaian yang proporsional saja ya, sesuai yang pernah dia alami ya. Misalkan ini bagus nggak? Saya pernah ya menggunakan ini aplikasinya, ini device-nya. Sejauh ini spek yang saya pakai misalkan dengan ABCDE baik kok. Jadi jangan disamakan dengan spek-spek yang lain gitu ya. Oke. Banyak seperti ini ya. Kriteria pengujian yang berhasil di sini yang dapat mendeteksi defek-defek yang apa ya tak terlacak gitu ya, yang melibatkan rencana data input ya. Jadi kita sudah menyiapkan, menyusun input-input apa saja ya dan output apanya ya. Misalkan kalau kita isikan dengan inputan A, maka outputnya yang diharapkan harusnya B. Ya. Tapi output yang diciptakan, ya, output yang dihasilkan ternyata C ya. Apa kesimpulannya? Output yang dihasilkan dengan output yang diharapkan tidak sama. Tulis tidak sesuai, tidak valid ya. Kalau dia sesuai, tulis sesuai gitu ya. Oke, mengamati dan mempelajari hasil pengujian ya. Sekali lagi ini pengujian penting ya. Programmer sebaiknya tidak menguji programnya sendiri. Nah, ini ada ya. Oke, karena itu nanti teman-teman kalau sudah membuat aplikasi untuk skripsi atau apapun, sebaiknya saling bertukar kepala, saling bertukar apa namanya ya, diskusi lah. Saya mau minta tolong ya, misalkan Baskoro, Dadan, ya, Rehan, Chelsea, ini ada waktu nggak? Saya mau presentasikan aplikasi saya ya, tolong cek ada di sisi mana yang masih belum maksimal, dikhawatirkan menjadi potensi ya ketidaklulusan skripsi, misalkan seperti itu. Itu bisa seperti itu ya. Oke, jangan terlalu bangga ya, apalagi wah nanti aja lah ngerjakannya. Waduh nanti aja, tenang aja. Masih bisa nambah satu semester, dua semester masih bisa. Jangan seperti itu ya. Oke, Baskoro, ya, Dimas, Siti, jangan
ya berupaya dari awal, nanti oh gampang lah ya, bisa nambah 1 semester. Ya, jadi jangan mempengaruhi diri sendiri seperti itu ya. Kerjakan ya, kerjakan saja nanti ya. Ada waktu teman-teman saling bantu ya. Teman-teman hadir ya di kampus TELU di sini di 3SI ya bersama-sama, diharapkan ketika lulus ya, insya Allah lulus semua bersama-sama ya. Oke. Nah, apakah nanti ada Pak Barjah yang misalkan apa sok nggak kenal ya, ada seperti itu ya, pasti ada yang namanya manusia ya. Kita niatnya ingin membantu, tapi harusnya yang membantu dirinya sendiri dari awal ada mahasiswanya. Jadi kalau di awal-awal ya di program sebelumnya di 04 ya saya sering mengatakan hormatilah diri sendiri ya. Dengan cara apa? Belajar dengan baik, beribadah dengan baik ya. Terus sering diskusi ya, apa yang menjadi misalkan hak teman-teman seperti menghadiri perkuliahan, mengikuti ujian ya, sehingga bisa kami evaluasi, itu laksanakan ya. Oke, Pak, saya tidak bisa hadir dikarenakan ada acara, ada keperluan, sampaikan ya. Pak Bagja, saya mengikuti lomba seperti ini. Itu wajib diberitahukan ke saya ya. Dan saya pun nanti akan memberikan, silakan ya, seperti itu. Pak, saya dapat rekognisi ya. Ini dari Prodi mengatakan nilainya akan terbantu ABCDE. Tapi biarkan saya ya membantu evaluasi teman-teman ya. Meskipun nilainya misalkan ada sudah di kelas berapa ya, saya bilang kamu untuk nilai ini sudah otomatis A ya. Ada di semester ini ada. Oke, meskipun apa namanya, dia sampaikan sertifikat mengikuti misalkan Mikrotik ya, Cisco, ZTE atau mungkin yang lain. Cuma saya ingin kamu tetap mengikuti perkuliahan, kamu tetap mengikuti asesmen. Kenapa? Biarkan tetapnya hak saya, kewajiban saya menggenapkan hak dan kewajiban kamu ya. Apa? Dievaluasi ya, dibantu. Pak, kalau nilai saya nanti misalkan 7 dari skala 100 atau mungkin min 20, bagaimana? Tidak masalah ya. Yang penting kamu di saat itu sudah berusaha, punya rekognisi bentuknya sertifikat ya. Tapi saya yakin di situ kamu tidak main-main ya. Di situ kamu bisa mempertanggungjawabkan ya. Nah, di situ ya. Itu hal-hal yang menurut saya teman-teman harus berani, bukan tawar-menawar ya, bukan. Ibaratnya teman-teman mencoba mengungkapkan isi pikiran ya, sehingga teman-teman dapat maju ya. Tidak perlu nanti canggung ya, ada yang keliru. Wah, ini kalau sudah ditanya ini nanti berabeh nih gua nih ya. Udah nih nilai otomatis sudah jelek. Jangan seperti itu di kelas saya. Teman-teman saya wajibkan untuk ya bukan membentak ya, tapi mengkonfirmasi kalau ada yang salah ya, seperti itu. Apa ini? Oh ya sudah. Betul-betul. Ya nanti itu. Oke. Jadi teman-teman wajib ya menyampaikan Pak Bagja apa namanya, kita belajar apa gitu ya. Nah, besok ada lagi ya terkait misalkan apa namanya studi grup, saya minta tolong ya diingetin lagi. Terus, oh ini sudah review dan kesimpulan ya. Pengujian perangkat lunak adalah proses untuk mencari defects ya. Pembangunan perangkat lunak memerlukan metode klasik waterfall. Terdapat metode agile sebagai alternatif metode untuk membangun perangkat lunak. Nanti teman-teman akan menemui banyak metode ya. User Center Design, Goal Directed Design, Prototyping, Rapid Development, terus Spiral ya. Apa lagi? Ada yang tahu apa lagi ya? Ya itu dulu ya. Dan yang berhasil sebenarnya salah satunya ditunjukkan dengan adanya ya indikasi dapat mendeteksi defects yang tak terlacak. Ya.
Ya, dia bisa menemukan, oh iya ya, ini lupa kita hapus filenya ya. Kalau sampai file ini ada, maka orang lain bisa dengan mudah ya mengutak-atik ya, memborbardir ya sistem pertahanan kode program kita ya. Kita bisa jadi mereka susupkan aplikasi, mendeface aplikasi kita banyak ya. Jadi pernah aplikasi misalkan di web kemarin www.telkomuniversity.ac.id kalau kita akses itu diarahkan ke pornografi ya, diarahkan ke politik, diarahkan ke mana? Ya, saya hanya screenshot saya sampaikan seperti ini hati-hati ya. Didetek ternyata oh ya benar ya. Oke, langsung diperbaiki, dicek dia, dilacak dapat IP ya dari mana segala macam ya. Apakah itu menjadi tugas besar dari mahasiswa program studi di apa telekomunikasi ya atau mungkin apa tuh ya di jaringan komputer mungkin yang berkaitan dengan ethical hacking ya bisa jadi ya. Oke, bisa seperti itu ya kalau mungkin teman-teman dengar ada suatu kampus dulu dia cara ujiannya lucu ya bukan lucu out of the box ya tentang jaringan komputer, silakan akses ke web ini bagi kalian yang bisa mengubah misalkan nilai kalian, identitas kalian ya. Misalkan tadinya B tiba-tiba jadi A, langsung ya screenshot kirim, selesai ya. Langsung dinilai A gitu ya. A seperti itu ya. Ada seperti itu ya. Oke. Apalagi dulu dosen-dosennya saya, nilai saya misalkan ya dari UTS atau UAS skala 100 nilainya 40 ya 45 jadi tetap semangat 45 terus ya nah, tapi di akhir muncul nilai indeks A saya masih deg-degan ya saya akhirnya bertanya punten Bapak ya kalau saya dapat nilai itu saya tanya ya Bapak ini nilai saya seperti ini UTS-nya UAS seperti ini tapi indeks terakhir A Pak punten mau konfirmasi ya khawatir terjadi kekeliruan ya saya tanyakan ke dosen saya. Bahkan Profesor Adi Wijaya pun dosen saya tanyakan, mungkin ada kekeliruan Bapak? Nggak ada ya. Jadi selain UTS sama, saya lihat keaktifan, apa yang kamu kerjakan ya. Bahkan pernah saya membuat suatu, kalau kalian kan pola bintang, tanda segitiga ya, persegi huruf X atau mungkin kupu-kupu ya, atau baling-baling bambu. Nah, bikin seperti itu kan ya. Saya bikin bentuk misalkan di dalam segitiga ada segitiga 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 seperti itu ya. Banyak banget. Dan saya tunjukkan metodenya secara fraktal ya. Fraktal nih bisa kalian cari di Google ya, FRACTAL ya. Ini saya bilang, ini Pak, saya menyampaikan suatu ini dalam keacakan ya, ada dalam bentuk yang acak ada bentuk yang terurut ya ada bentuk yang indah saya bilang seperti itu ini buktinya kalau kita membuat suatu titik secara acak dengan formula seperti ini dia masih tidak terbentuk apa-apa ya tapi kalau kita tambahkan titiknya ternyata dia membentuk ya dari yang acak-acak seperti itu dia membentuk suatu apa namanya membentuk suatu bentuk yang lain ya segitiga dalamnya ada segitiga seperti mirror ya nah di situ apa namanya baru ya saya sadar ya oke disampaikan seperti itu ya sudah terima kasih Pak. Nah, saya khawatir awalnya nilai UTS sama UAS seperti ini tapi mata kuliah artificial intelligence sama ya nilai akhir UTS UAS-nya semangat 45 ya bahkan semangat 17 Agustus nilainya seperti itu ya begitu saya tanya kenapa kan kamu pernah dua kali ada soal logika di artificial intelligence dari angkatan disampaikan oleh dosen saya oleh beliau tidak ada yang bisa menjawab ya. Permainan kuda catur ya cuma kuda catur ini apa namanya tuh pijakannya ya atau mungkin ininya beberapa dikondisikan ada yang dihapus segala macam bagaimana caranya satu kali jalan
dapat ya itu permainan graf ya seperti itu ya. Saya iseng ya, tidak sengaja gambar ya dari sini ke sini ya. Tiba-tiba selesai. Dari apa kurang waktu berapa ya? Nggak nyampe 10 menit ya. Saya bilang, saya selesai Pak, kaget ya. Karena di saat saya nyoba satu kali itu benar ya. Oke, oh bisa saya bilang kan saya coba, saya sampaikan seperti ini Pak. Kaget ya beliau Pak Dinta ini. Kok bisa? Ya saya awalnya coba seperti itu Pak, saya bilang kayak gitu ya. Kalau dari sini saya nggak tahu lagi Pak. Dari sini nggak tahu. Saya bisa dari sana Pak. Tadi saya coba bisa gitu ya. Nah akhirnya beliau di situ ya menyampaikan ya. Terus soal yang kedua ada beberapa ember berisi apa gitu ya diubah-ubah. Ini seperti deret aritmatika ya. Cuma tidak disampaikan itu suatu deret ya. Kita ingin ngecek ada di ember keberapa yang ada butiran palsu atau mungkin apalah isinya seperti itu ya dalam satu kali menebak ya. Ya udah saya sampaikan ya seperti ini saya bilang kayak gitu. Dan lagi-lagi dikagetkan dari angkatan-angkatan sebelumnya belum ada yang bisa menjawab ya. Mungkin malu atau apa. Kalau saya kan siapa yang bisa, saya langsung ya. Siapa ada lomba, saya langsung daftar ya. Nggak ada mikir A B C D E kalau saya. Kalau di depan sudah mandek baru saya mikir lama ya. Ditanya nanti. Maria bisa nggak sih? Tadi terpikir Bu, sekarang di depan lupa. Saya bilang itu alasan saya saja ya. Gimana sih kamu gitu ya? A B C diomelin ya. Kan hanya seperti ini diajarin di depan ya. Kalau teman-teman di belakang udah tertawa terbahak-bahak semua ya. Kalau saya lihat ya, oh iya gini ya, gini. Oh, saya bilang, baik Bu. Saya bilang, makasih Bu ya. Alhamdulillah saya sudah tahu sekarang ya. Jadi seperti itu ya kalau saya. Jadi ketika ada apa, saya maju duluan ya. Olimpiade matematika. Saya kira olimpiadenya sederhana. Ternyata lumayan ya, menguras otak ya. Begitu ikut, ikut saja ya. Gimana? Saya bilang ya. Itu ya masih ada sih yang apa? Misalkan akar pangkat berapa ya? 2 pangkat 2000 atau berapa? Dicek ya dengan apa tuh? Kalau ada support vektor mesin atau Pitagoras ya, bukan Pitagoras sih sebenarnya ya, atau apa gitu ya. Nah, nih, saya coba ya, bisa saya sederhanakan ya, ada ya. Nah, karena di situ dulu memang menjadi syarat penting untuk dapat beasiswa ya, saya ikut aja ya. Oke, beasiswa saya dapat, bukan berarti saya asal ini ya, ikut ya. Ada yang juara ya, yang penting ada yang belum ngerti gitu ya, tapi saya terus ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman mudah-mudahan dapat ya apa memaksimalkan potensinya ya. Oke, ini ternyata masih ada ya. Sebentar, ini terakhir ya. Terakhir seperti ini sudah ya. Collapse the Hartford Civic Center. Ini kejadiannya tahun 1978, atap gedung olahraga ambruk karena menanggung beban tumpukan salju yang terlalu berat ya. Nah, di sini sama ya. Dia sistem yang kita rancang ya ternyata apa oleh insinyur ya berbeda satuan atau berbeda desain tidak bisa menampung apa namanya menahan beban yang berat seperti ini ya. Jadi selalu berhati-hati di sini ya. Ada yang keliru langsung disampaikan agar menjadi apa namanya bermanfaat semua nanti di akhirnya. Oke, coba kita cek lagi apakah mana nih? Slide terakhir, oh ya 21 ya. Tapi ini kita akan lanjut ya sebentar ya. Kita akan lanjut ke sekarang pekan ketiga ya. Jadi teman-teman kita sudah berada di minggu ketiga ya. Tidak terasa minggu ketiga. Oke, mana ini tidak bisa.
Minggu ketiga. Oke, sebentar. Ini lumayan ngadat ternyata. Oke, ini lama ya. Coba saya lakukan daftar hadir dulu ya. Adelia, Raihan, Hadir, Pak. Faik, Akila, Fadlan, Hadir Pak, hadir Pak. mantap ya. Givari. Oke, Dea, Hadir, Pak. Teguh, Hadir Pak. Dimas Aditya, Assalamualaikum, hadir Pak. Waalaikumsalam. Cheryl. Shalom, Pak. Hadir. Cheryl ini apa? Sheribel, bukan? Bukan, Pak. Siti Nurbayani, Hadir, Pak. Irfan, Hadir Pak. Abdul Hafiz, Hadir Pak. mantap ya. Maratus, Hadir, Pak. Igede Ari Hadir Wirya, Pak. Hadir Pak. Danit, Hadir, Pak. Bulan Diva tadi hadir ya. Cek Maulana Muhammad. Maulana Muhammad. Muhammad Khairul. Hadir, Pak. Siti Haya. Hadir, Pak. Kintan. Hadir, Pak. Dimas Rahman. Hadir Pak. Regina. Hadir, Pak. Lutfi Hilmawan. Hadir Pak. Fadila Hanum. Hadir, Pak. Fatur Rizki. Hadir Pak. Kezia. Hadir, Pak. Oh, mantap. Bisa. Darul. Strike down A. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Selsia. Hadir, Pak. Farhan. Enemy activity near. Farhan, are you on? Hadir Pak. Hadir. Thank you. Muhammad Fadil Arham. Hadir Pak. Sip. Ini sekarang ini sambil komputernya Standing. laptopnya nyala. Waduh, itu ada yang lagi refreshing ya. Lagi main game ya. Seneng banget tuh ya. Oke, waktu lama banget nih. Adelia Putri, Faik, ya, oke, ke 04, ya, ya, hati-hati ya, bawa air minum. Nani, Mama Nani deh. Mau.
Mm-mm. Gampang. Pakai masker, pakai masker. Oke, hmm, tanda bukti. Adurun Nafis, Hadir Pak. Anindya, Hadir, Pak. Natasha Putri, Hadir, Pak. Yiska, Hadir, Pak. Haidir, Hadir, Pak. Rizal Ihsan, Hadir Pak. ya, Muhammad Nur Ilham, Lagi Pak. Hadir. Iksan Ma'aruf, Hadir Pak. Raihan, Hadir, Pak. Haryo, Hadir Pak. Emily, Hadir, Pak. Dani, Hadir Pak. Dadan, Muhammad Nabil hadir ya. Rista, Hadir, Pak. Kamila, maaf, Kamila Arlinda, Muhammad Rahmat, Hadir Pak. Arda, Hadir, Pak. Raffi Muhammad. Hadir Pak. Ini Raffi Rans, ya, mahasiswa saya juga ya. Ya, gimana kabar Nagita? Bukan ya? Muhammad Fati, Hadir Pak. Rahmatun Nisa, Hadir, Pak. Sulaiman, Hadir Pak. Muhammad Topan, Hadir Pak. Muhammad Fahrizal hadir ya. Muhammad Hadir As- Pak. Muhammad, Pak. Muhammad Bintang, Hadir Pak. Muhammad Yazid, oke ya. Kamila hadir, oke. Yazid, apakah hadir? Naurah Hana, Hadir, Pak. Iskandar, Hadir Pak. oke ya. Kita submit dulu. Ini laptopnya Pak Baskoro dilewatin Pak. enggak pernah lewat Mas Kor ya. Selalu ya, sudah ya. Sudah, Mas Koro aman gitu. Pekan 3. Ini kita rehat sebentar ya. Sekitar 2-3 menit ya, sedang azan ya. Sini.
Oke ya, kita coba slide show. Proses pengujian perangkat lunak ya. Kita cek. Kita sudah mempelajari prinsip pengujian ya. Kenapa diperlukan ya. Oke. Sekarang proses pengujian ya. Tidak ada panduan khusus untuk melakukan proses pengujian perangkat lunak. Oke, maksudnya sangat banyak ya. Tadi ada beberapa. Bahkan bisa menggunakan aplikasi ya, namanya Selenium, ada Robotium ya, atau bisa menggunakan skema standarisasi yang sudah ditetapkan oleh beberapa instansi ya. Misalkan membuat ISO ya, atau mungkin tertuang dalam COBIT ya, COBIT ya, suatu framework dia ya, yang berkaitan dengan e-government. Apa e-government dia? Tata kelola ya, e-governance ya, tata kelola di pemerintahan terutama yang berkaitan ya. Oke, ada cara-caranya, ada step-stepnya yang sudah menjadi standar ya. Namun terdapat beberapa aktivitas yang jika tidak dilakukan maka tujuan pengujian perangkat lunak tidak tercapai ya. Aktivitas inilah yang dimaksud dengan proses pengujian. Jadi proses pengujian layak sangat tergantung dari berbagai faktor ya. Apa saja? Nah, di sini oke, memilih metodologi ya. Apakah SDLC tahu ya? Apa kepanjangan itu? Software Development Life Cycle ya. Oke. Apakah waterfall, agile ya, terus spiral, prototyping, user center design, atau mungkin yang lain ya. Tingkat kedalaman pengujian ya. Produk, area bisnis, batasan, kebijakan organisasi, standar internal atau eksternal. Oke. Nah, ini ada ISO, IEC, IEEE ya. Bahkan ya, tingkat kesiapan yang apa namanya tidak diuji ya. Ya nggak perlu Pak Baya. Kan yang diuji ini yang cocok atau mungkin sesuai peruntukannya bagi customer atau stakeholder tersebut ya. Oke, barangkali ya kita dari instansi, misalkan instansi pemerintah, agar seluruh masyarakat bisa gak turut menggunakan aplikasi tersebut ya. Bisa seperti itu ya. Oke, kalau produk di sini skala kecil, menengah, besar ya. Oke, cuma kita kan nggak tahu ya. Aplikasi X kecil Pak, itu Pak, nah itu menengah. Tapi menurut orang tertentu, itu aplikasi sudah wow ya, besar banget tuh. Oke, harus punya standar ya, standar poin-poin yang tercantum ya, harus memiliki standar ya. Area bisnisnya apa? Apakah makanan, pariwisata, kesehatan ya, alutsista ya, alutsista ya. Oke, maksudnya persenjataan ya, yang di bidang militer ya. Oke, nanti saya akan share beberapa jenis aplikasi ya, teman-teman bisa melihat dari segi apa tuh namanya, fitur-fiturnya dia, ranah-ranahnya ke arah mana ya. Kenapa? Ini dari semester 1, 2 harus sering ya berinteraksi dengan jenis-jenis aplikasi yang mau di Google Play Store boleh ya, atau mungkin dari yang kakak-kakak TK bikin bisa ya. Nanti akan saya share ya. Ini aplikasi-aplikasinya bisa menjadi landasan untuk menyusun ya, untuk membentuk persiapan ya. Dari sekarang tingkat 1 sudah punya wacana, sudah punya visi misi mau bikin aplikasi apa nanti di akhir skripsi ya. Seperti itu. Batasannya ya, apakah sumber daya atau mungkin fitur-fiturnya mau dibatasi juga boleh, silahkan ya. Nanti mau bikin fitur misalkan aplikasi pemesanan tiket Blackpink ya misalkan, dibatasi ya. Oke,
harus apa cuma ada fitur ABC ya. Kenapa dibatasi? Nanti kata dosen pembimbing ya atau dosen penguji. Iya Pak, ini mengingat karena software host ya mahal ya. Maka yang saya sampaikan hari ini hanya bersifat yang general ya. Saya ingin yang benar-benar legitimasi ya. Semuanya harus you beli saya buatin kayak gitu ya. Ya bukan seperti itu ya. Oke. Ya, nanti teman-teman saat skripsi ya ini mulai tingkat 2 terutama sudah akan menjadi analis ya. Jadi misalkan Baskoro ya, Baskoro ini dia akan bertindak sebagai analis, Baskoro pun akan bertindak sebagai desainer ya sistemnya. Baskoro pun akan bertindak dia sebagai programmer ya, Baskoro juga akan bertindak sebagai tester ya. Dan terakhir Baskoro pun akan bertindak sebagai operator dan presenter ya. Jadi satu mahasiswa yang akan bertindak menjadi 5 aktor nanti ya, aktor, analis, desainer ya, dan seterusnya ya. Oke. Jadi teman-teman nanti punya pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Kebijakan organisasi, jam kerja, lokasi kerja itu juga berpengaruh ya. Harus dicek ya. Kenapa Pak Barja? Biasanya kalau hari Sabtu Minggu ya, itu kan libur ya, tapi ada beberapa perusahaan dia hari liburnya tidak hari Sabtu atau Minggu, tapi hari Senin ya. Jadi dia liburnya kapan? Hari Minggu dan hari Senin. Ada seperti itu ya. Kenapa? Karena diyakini oleh beberapa pegawai kami ya, hari Senin itu seperti hari-harinya bertemu monster ya. Ya, hari Senin sudah ya. Udah hari Senin lagi kata dia. Ya, tugas lagi. Jadi diliburkan, ada seperti itu. Nah, sehingga kalau dia mengetahui jam kerja ya, dia akan mengatakan oke, nanti setiap libur hari Minggu, maka dari kami sebagai software host akan melaksanakan maintenance pada aplikasi tersebut, ya, yakni bisa menambah, bisa mengurangi fitur, atau bisa menyesuaikan fiturnya seperti itu. Jadi tidak akan mengganggu proses yang lain, ya, mau diuji, mau dilakukan maintenance, mau dilakukan penambahan fitur ya atau yang lain, tidak terpengaruh, tidak mengganggu aktivitas jam aktif atau jam operasional. Ada standarnya ya, ada frameworknya banyak ya, ada misalkan ISO berapa ya, IEEE, terus ISACA ya, ISACA, lalu COBIT ya, dan seterusnya. Aktivitas pengujian perangkat lunak ya, apa nih? Oke ya. Aktivitasnya adalah test plan. Jadi sudah punya rencana ya. Misalkan membagi jadwal ya, teknik pengujian yang akan digunakan, penentuan prioritas, keterkaitan logis ya, skenario pengujian. Ini harus sudah punya seperti ini ya. Nanti kalau nggak keliru akan diadakan kuliah umum tentang software quality assurance ya, jaminan mutu pada perangkat lunak ya. Teman-teman harus sebaiknya hadir ya. Oke. Yang kedua, monitoring and control ya. Monitoring berarti ini evaluasi ya, selalu dievaluasi, diamati setiap perubahan ya. Setiap dia mendengar misalkan feedback ya, dia menyimak suatu feedback, dia akan melakukan evaluasi lagi ya, dan perbaikan-perbaikan seterusnya. Oke. Memeriksa hasil pengujian ya, terus melakukan penilaian atas kualitas modul, menentukan apakah diperlukan pengujian tambahan ya. Ini dia monitoring and control ya. Ini yang harus ada di aktivitas pengujian perangkat lunak ya. Pertama, harus ada test plan ya. Ini secara general saja ya, harus punya rencana apa sih yang direncanakan ya, skenario-nya bagaimana dia. Oke. Lalu ada kontrol ya dan evaluasi ya, ada pengamatan, ada sesi diskusi ya,
ada evaluasi seperti itu ya. Ada tes analisis ya, seperti itu. Oke, nah ini juga penting di sini dia. Bahkan beberapa dari standar ya dari IEEE itu banyak ya, dokumennya pun sangat tebal-tebal ya. Wow ya, sangat wow banget ya. Oke. Mengacu pada tes basisnya. Biasanya nanti kalau teman-teman mempelajari analisis perancangan sistem informasi, entah di semester berikutnya ya, namanya APSI disingkat, itu ada spesifikasi kebutuhannya ya. Ini sebenarnya terkait mata kuliah. Aduh, ini ada bocil ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini dia berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan analisis perancangan sistem informasi ya. Basis datanya pun dicek ya. Ya, basis data saya yakin teman-teman sudah ada pengantar tentang basis data atau mungkin di mata kuliah logika matematika ada sedikit nyerempet ya. Nyerempet ke logika matematika ya, seperti itu ya. Terus ada beberapa dokumentasi versi laporan ya, ada yang fungsional ya, non fungsional ya. Fungsional maksudnya apa Pak Barja? Non fungsional ini adalah fitur utamanya ya, misalkan di Facebook, fitur utamanya apa? Pendaftaran, login, tambah teman, chat, apa lagi ya? Bermain game ya, terus bisa nge-share ya, nge-post, itu adalah fitur fungsi yang utama. Non fungsional apa Pak Barja? Mungkin bisa tambah galeri ya, bikin album ya, atau mungkin frequently asked question ya, about us, tentang kami ya. Ya bersih-bersih seperti itu, atau mungkin help center ya. Oke. Nah, ini di tes analisis ya. Masing-masing unit dicek ya, dievaluasi, dilakukan pengujian. Dan bisa membuatkan tes desainnya ya di sini. Oke. Perancangan untuk ngetesnya pun ada ya, tapi nggak tahu ya, ini mungkin hanya sebatas mengenalan ya, karena kita juga 2 SKS ya. Mendesain dan menyusun prioritas test case, mengidentifikasi ya, mengenali data uji berdasarkan test case-nya, berdasarkan tes kondisinya ya. Mendesain test environment ya, dan kebutuhan infrastruktur ya. Infrastruktur ini tadi ya, misalkan kalau kita bikin aplikasi dan di hosting ya, sudah mengudara di internet, kita coba ya, kalau misalkan ada klien ABC, atau mungkin komputer saya, komputernya Baskoro, dan komputernya Emily, dia sama-sama submit, bagaimana? Ya, oh masih sangat cepat responnya. Sekarang kita tambah, tidak hanya 3 customer atau klien, tambah 10 ya. Masih baik-baik aja kok servernya. Tambah jadi 100 ya. Tambah jadi 200, 300, 1000 ya, seperti itu. Atau kita coba langsung modelkan, simulasikan ya. Dikasih inputannya sekian misalkan. Gimana nih? 1000 user, 10.000 user ya, aktif bersamaan. Satu aktif misalkan di suatu e-commerce, dia browsing-browsing ya, ada lagi misalkan sekian puluh user dia sedang live ya, sedang berjualan ya, jualan pakaian, jualan kacamata, atau mungkin yang lain ya. Nah, masih sanggup nggak nih server? Masih ternyata ya. Itu dicek dia ya. Setiap perubahan